Berawal pada tahun 2020, Selasa, tanggal 14 Januari. Sekian lama kini aku kembali kerja di kampung sendiri. Peta jalan PNS ASN, serta kehidupan karir saya bersandar di perkampungan budaya Betawi. 3 hari kemudian, tepatnya Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2022, saya menapaki secara resmi tanah tempat kelahiran saya sebagai tempat kerja saya yang baru. Sepanjang kurun waktu 37 tahun menjadi PNS ASN, 18 tahun menjadi guru negeri dan swasta, 19 tahun menjadi staf fungsional dan struktural dari golongan 2A4B dengan jurusan dan spesifikasi tidak karuan, SPG jurusan SD Kesenian dan Keterampilan, PGSMTP 5 jurusan Seni Rupa, PGSD UNJ jurusan Bahasa, S1 jurusan IPS Rumpun PDU Subadministrasi Perkantoran, S2 Manajemen Sumber Daya Manusia serta didukung diklat-diklat yang tidak linier dengan pendidikan dan pekerjaan telah menghantarkan saya menjadi seperti saat ini, Kepala UPK Perkampungan Budaya Betawi. Sepanjang bergaul dan bekerja di banyak tempat serta banyak orang, tentu ada bahagia dan senang, syukur dan puas, kenikmatan, ketentraman, ada rasa bangga, ada duka dan nestapa, ada sedih, ada kecewa, ada malu, marah, benci, jatuh, bangun dan lainnya. Pertama, kekecewaan telah mengubah arah dan strategi perjuangan. Pada tahun 2000 ketika saya menjadi guru di SDN Srengseng Sawah 07 pagi, saya mengikuti pemilihan guru teladan dan hanya menjadi juara kedua guru teladan, yang menurut prediksi pribadi dan komentar banyak orang serta syarat dan ketentuan semestinya menjadi juara pertama. Kekecewaan inilah yang membuat saya berani mengubah arah dan strategi perjuangan, dari guru SD menjadi staf di Dinas Kebudayaan dan Permuseman Provinsi DKI Jakarta. Kedua, kebahagiaan dan kebanggaan. Tanggal 5 Mei tahun 2007. Pertama kali saya diangkat menjadi Kepala Seksi MH Tamrin, Museum MH Tamrin. Kebahagiaan dari peristiwa ini adalah tanpa adanya pendekatan dan lobby, tanpa uang sesen pun, tiba-tiba dapat telepon, isi pesannya. Izin Pak, arahan pimpinan nanti siang Bapak diminta mengikuti pengarahan, jangan lupa dress code-nya sipil lengkap. Ketiga, musibah dan ujian, 27 November 2015. Pada saat peristiwa yang paling menghebohkan jagat jajaran keluarga besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, di mana ada puluhan orang kena demosi, satu diantaranya adalah saya. Ini adalah periodisasi yang paling berat di tengah prestasi bekerja yang dibilang lumayan saat menjadi Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Barat. Berhasil membina dan mendapatkan juara 1 Abang Jakarta dan pertama kali berdirinya Saka Pariwisata serta menjadi juara pertama pada acara pertemuan Saka Pariwisata se-Indonesia di Solo. Dari peristiwa inilah saya banyak dan dapat belajar hakikat hidup dan kehidupan, saya bisa berulang ke Tanah Suci, mengenal dengan baik siapa saudara, kawan, teman dan sahabat yang sesungguhnya. Benar kata pepatah, ada ubi ada talas, ada budi ada balas, jadi ingat petua orang tua, tak ada yang bisa menghambat untuk apa-apa yang Allah mau beri. Tak ada yang bisa memberi untuk apa-apa yang Allah mau hambat. Jabatan adalah amanah dan kepercayaan, dia bisa datang dan pergi kapan saja dia mau. Tanggal 7 September tahun 2017. Petua orang tua terbukti dan jadi kenyataan, kepercayaan dan jabatan itu kembali tanpa dicari dan diminta. Jadilah saya Kepala UPT Pusat Pelatihan Seni Budaya, kemudian Kasudin Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta Selatan, dan akhirnya berada di UPK Perkampungan Budaya Betawi. Siapa sangka siapa duga, kalau bukan karena takdir Allah tidak mungkin ini bisa terjadi, di mana saya harus bekerja diawali dari sini, tanggal 20 Januari tahun 2000, dan berakhir di sini tanggal 14 Januari tahun 2020. Tanggal 15 Maret tahun 2020. Musibah COVID-19 mengiringi kerja dan kinerja UPK Perkampungan Budaya Betawi. Beberapa kegiatan dan anggaran harus direfokusing untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu, mengendalikan penyebaran COVID-19, menyelamatkan penduduk dalam kawasan serta pengendalian pengunjung pada kawasan yang terbuka ini dalam keterbatasan dan kondisi COVID-19. Berkat kesadaran, kesungguhan, keikhlasan,
kerjasama dan kolaborasi di tahun 2020, dapat melakukan beberapa kegiatan non-anggaran dengan memberdayakan seluruh SDM yang ada. 1. Pembuatan pintu gerbang pengaman di zona C, yang saat itu masih berpagar seng. Penataan halaman dan taman-taman, serta pembuatan dan penyediaan fasilitas protokol kesehatan, 5M, sehingga kawasan perkampungan budaya Betawi lebih cepat mencapai standar zona hijau COVID-19. 2. Menjadikan Museum Betawi sebagai museum pertama di DKI Jakarta yang mendapatkan TDUP. 3. Perkampungan budaya Betawi menjadi tempat pertama sebagai lokasi sentra vaksin COVID-19 bagi warga DKI Jakarta, sehingga Kelurahan Srengseng Sawah terpilih menjadi penerima penghargaan pelayanan target vaksin terbanyak dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 4. Perkampungan budaya Betawi menjadi salah satu dari 20 destinasi wisata di Indonesia yang melaksanakan uji coba aplikasi Peduli Lindungi. 5. Museum pertama se-Indonesia yang memperoleh sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata. 6. Menjadi salah satu 50 desa wisata terbaik seluruh Indonesia dan menjadi juara 1 untuk kategori CHSE pada ajang Anugerah Desa Wisata tahun 2021. Syukur alhamdulillah, upaya yang kita lakukan telah menemui jalan terang. Untuk CSR dengan PLN telah disetujui CSR sebesar Rp150 juta kepada Pokdarwis, berupa A. Mobil warawiri listrik, B. Sepeda listrik, C. Pengadaan loket atraksi wisata, D. Seragam Pokdarwis. Menyambut dan mengisi masa pensiun, saya abdikan diri saya di bidang seni budaya dengan menjadi Ketua KSBN, Komite Seni Budaya Nusantara, DKI Jakarta. Saya akan hantarkan UPK Perkampungan Budaya Betawi untuk 1. Menjadi 20 besar UKPD terpilih pelopor pembangunan zona integritas. 2. Saya persembahkan 2 buah buku, Toponimi Perkampungan Budaya Betawi dan Ritus Masyarakat Betawi Sedekah Bumi dan Ruatan Kampung beserta film dokumenternya. 3. Terbitnya sertifikasi Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi. 4. Tersusunnya pola dasar pengembangan desa wisata berkelanjutan. A. Berkelanjutan di bidang tata kelola. B. Berkelanjutan di bidang seni budaya. C. Berkelanjutan di bidang perekonomian. D. Berkelanjutan di bidang lingkungan hidup. Demikian selayang pandang ini disusun sebagai kenangan di akhir pengabdian formal sebagai PNS ASN, dan mudah-mudahan dapat dilanjutkan dalam mimpi yang nyata oleh generasi mendatang. Salam budaya, maju dan lestarilah budaya bangsaku. Citerep-citerep bae, alang-alang di Kalimati, diarep-arep bae, kagak sekarang ditunggu ampe nanti. Jakarta, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Imron, SPD, MM. Bapak Imron, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak selama menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Selama bertahun-tahun Bapak telah memberikan yang terbaik untuk perkampungan budaya Betawi. Bapak telah memajukan dan mengembangkan perkampungan budaya Betawi menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ternama di Indonesia. Bapak juga telah berjasa dalam melestarikan budaya Betawi. Bapak telah banyak melakukan kegiatan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Betawi kepada masyarakat luas. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak selama pandemi COVID-19. Bapak telah berhasil menavigasi perkampungan budaya Betawi melalui masa-masa sulit ini. Kami mendoakan agar Bapak selalu sehat dan bahagia di masa pensiun. Semoga Bapak tetap aktif dalam melestarikan budaya Betawi. Hormat kami, keluarga besar perkampungan budaya Betawi. Kota Jakarta kencang-kencing nyababe mana lagi sumbang sinye Pak Kiai doain dong biar rapi di kawasan perkampungan Betawi.
di Jakarta sebelah selatan. Bukannya kote, bukan juga hutan. Pejuang bijak punya kepengenan. Ada bekas kaki yang gak bisa jadi saksi. Semoga harapan terbukti, terciptanya perkampungan Betawi. Hari bersama alam satu yang udah tinggalin buat anak cucu kita, serapan air kota Jakarta. Kencing banyak babe, mana lagi sumbang sini. Kiai doain dong biar rapi, terciptanya perkampungan Betawi.